5 di akhirat. Fa ammal lati fid dunya, adapun kesejahteraan yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia itu adalah yang pertama al-ilmu, ilmu. Jadi kalau kita diberi Allah ilmu, syukuri alhamdulillah. Ini adalah kesejahteraan, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Quran Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang kada berilmu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan kada? Pasti beda. Orang pintar lawan orang bungol sama kada? Berbeda. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika disuruh oleh Allah memilih, ujar Allah, Sulaiman pilih di antara dua ini, apakah ikam hendak harta ataukah hendak ilmu? Suruh milih. Bila hendak harta, sugih luar biasa. Bila hendak ilmu, Allah kasih ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Bayangkan, coba kalau kita lah, kayak apa bu? Duit salamari lawan kitab salamari, milih apa pian? Duit ya, senang jawaban pian tolong. Ayo bayangkan nih. Nah, Nabi Sulaiman ketika Allah menyuruh memilih, ujar Allah, ikhtar bainal ilmi wal mal, pilihlah di antara dua pilihan ini. Ada boleh kedua-duanya, sabuting aja, ilmu atau harta. Fakhtaral ilma. Kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, Allah kasih tambahan lagi. Apa? Harta dikasih, tahta juga dikasih. Bayangkan, Nabi Sulaiman memilih ilmu, harta diberi oleh Allah, kemudian apalagi kerajaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harta yang dimiliki Nabi Sulaiman tidak ada dimiliki oleh orang sesudahnya. Nabi Sulaiman itu orang paling sugih di dunia. Dan tahta kerajaan tidak dimiliki oleh orang sesudah Nabi Sulaiman kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Bayangkan akibat apa? Sidin memilih ilmu. Ketika memilih ilmu, kasugihan luar biasa. Makanya sampai sugihnya Nabi Sulaiman itu, sampai saking sugihnya, lah, pintu gerbang masuk kotanya aja itu intan berlian. Bayangkan. Kan kisahnya dulu waktu Nabi Sulaiman memimpin apel. Itu biasa aja, Nabi Sulaiman sudah memimpin apel bahari. Maka Nabi Sulaiman itu memimpin apel bukan cuma manusia, jin, binatang, kumpul semuaan. Nah, hebatnya Nabi Sulaiman. Dan kehebatan Nabi Sulaiman tahu siapa yang kadeda. Ya Nabi Sulaiman mana hot-hot nih kada kelihatan. Burung hot-hot tuh halus ya tuh kalian ketahuan Nabi Sulaiman. Mun kita bisa kada hafal ya lah. Jadi Nabi Sulaiman mana hot-hot. Ini hot-hot ini bila inya kada memberikan laporan yang jelas, sembelih aja sudah. Akhirnya apa? Burung hot-hot datang ngasih kabar kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, di sana ada kerajaan. Kerajaannya besar, di mana penduduknya, masyarakatnya menyembah matahari. Akhirnya apa? Ya Nabi Sulaiman, bisakah ikam kirim surat ke sana? Kirim surat lah. Ini antarkan suratku. Makanya burung hot-hot tuh paruhnya panjang. Artinya kawa meandak apa nih? Kertas di sini. Kan ada burung hot-hot tuh. Nah, Nabi Sulaiman menulis suratnya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu ayatnya, itu isi suratnya. Lalu wahini waktu bahari disalahgunakan oleh anak muda menulis surat ke bibinian, itu surat Nabi Sulaiman manulah akhirnya apa? Masuk
burung hot-hot tadi di mana langsung ke kamar Siti Bilqis. Bayangkan, namanya burung kawaya masuk. Nah di situ kemudian Siti Bilqis melihat ada surat, kaget, rapat dengan para pembesar kerajaannya, kerajaan Sabah dulu, jenderal-jenderalnya, menteri-menteri rapat. Nah, jadi itu salah satu cara Allah hendak membangunkan kita supaya kita beribadah. Atau digawil bini, tiba-tiba bini oleh atau ditelepon bini, misalnya bini menelpon, bangun abahnya ajar, bangun misalnya, tak bangun, itu salah satu cara Allah hendak membangunkan kita supaya bertahajud. Artinya apa? Bila kita masih bisa melaksanakan 5 waktu tepat pada waktunya, masih bisa beribadah, masih bisa berinfak, masih bisa bersedekah, melakukan ibadah, itu nikmat yang luar biasa, itu kesejahteraan yang sebenarnya. Pian karena merasa, maaflah, kalau sudah ke rumah sakit, berimpos, mendengar orang azan itu, pian hati itu miris. Makanya doakan mudah-mudahan sehat lah. Itu aja. Kok rasanya 2019 tuh akhir bulan ini masuk rumah sakit, ulun kagenangan itu nah. Takutan juga. Oh asal demam nah. Asal demam kenapakah? Mas ulun coba lihatlah. Banyaknya orang kalau sudah di rumah sakit tuh pian berimpos nah. Mendengar orang azan tuh beda. Kadang-kadang air mata menetes, hendak ke masjid, hendak beribadah, tapi tangan berimpos. Awalah. Nya manusia itu memang kayak itu. Tapi mun impos dilepas, parai pulang. Mesti dah. Nah jadi yang kedua, bila Allah berikan kita kawa beribadah, syukuri. Alhamdulillah, itu kesejahteraan yang luar biasa yang Allah berikan lawan kita. Apalagi maaflah, kawa bertahajud, kawa sembahyang salat sunat sebelum subuh. Wah, itu luar biasa. Nabi aja mengatakan rak'atani minal fajri, ya kan, khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Gampang aja. Jadi orang isi mobil 10-20 tetap kalah lawan kita pada hakikatnya. Yang ketiga, dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahari Kiai Hamid Pasuruan tuh madahakan. Wajah Kiai Hamid subuh berjamaah, subuh tepat pada waktunya Jesiden. Subuh. Pokoknya asal kawa menggawi subuh berjamaah tepat pada waktunya 6 bulan aja Jesiden. 6 bulan. Bila kada berduit potong telinga kok. Ya kan? Kayaknya subuh tuh berkah luar biasa. Cuma jangan diingatakan bang. Dari 5 bulan ya. Kenapa kada berduit? Nah disitulah pentingnya kita nanti kayak ilmu tadi belajar apa? Belajar tauhid lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena makanya juga tadi kesejahteraan yang pertama yang Allah berikan lawan kita apa? Diberi Allah ilmu. Maksudnya apa? Di situ kita belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita berdoa dan berusaha, tapi kata putus tetap di tangan Allah. Selesai. Kadang-kadang namulah kita sakit kepala, seakan-akan kita yang memutuskan. Tugas kita 5 waktu digawe, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting berdoa kuati, berusaha kuati, mau ya dapat. Nah kayak kita aja lah mengetuk rumah orang, kalau sekali aja kada bangun orang, 2 kali katok terus bangun doh. Ayo kayak rumah Nasir aja kali Assalamualaikum. Meskipun dalam kitab tuh 3 kali aja bang. Ini kisahnya. Kalau mengatok terus keluar kada? Keluar. Ya Nasir siapa nang ini? Kayak tujuan Allah kalau kita ketuk terus mau Nah jadi yang kedua apa? Ibadah. Alhamdulillah subuh kawa, zuhur kawa, asar kawa, maghrib kawa, isya kawa. Itu luar biasa. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan lawan kita. Yang ketiga lagi, warizqu minal halal. Kesejahteraan ketiga yang Allah berikan lawan kita adalah bila kita bisa mencari rezeki yang halal, itu pada hakikatnya kesejahteraan yang luar biasa. Kalau orang tuh di otaknya nang halal aja selamat dah. Ini kadang-kadang ada anggapan
Jangankan nang halal beruai, nah haram gin ngalih ya. Ada kala dosa mikiran orang seorang aja. Makanya hidup tuh jangan tapi bagaduh orang, ampun seorang aja, cari nang halal aja. Dan bibinian juga di rumah bantu laki itu kayak nih, bila laki hendak bagawe, bila suami hendak turun bagawe, sampaikan lawan laki, wahai lakiku, wahai suamiku, pian bagawe cari nang halal aja lah, jangan makani kami nang haram, jangan makani kami nang syubhat. Kami siap balapar, siap menahan haus, siap menahan lapar, asal duit nang pian bawa bulik halal. Nah, itu namanya membantu laki. Jangan laki hendak tulak bagawe, abahnya aja. Ulun tadi abahnya malah di Shopee ada tas tuh 3 juta. Oma abahnya nih tulak bagawe, kepala panas dah nah. Hanya nak tulak bagawe, nam bini sudah membukakan aja Shopee. Bagus tasnya ini, bagus. Hadiah ulun akhir tahun. Berapa harganya aja abahnya? 3 juta ya. Padahal gaji abahnya 5 juta aja nah. Nang asalnya kopiah tuh rapi, hendak tolak ke kantor, lalu aja belok kayak lagi. Nang ini nang maulah otak laki camuh tuh nang lain nih. Jujur lah. Tapi sih nggak ada bang sini semuanya solehah bianian. Di manakah tuh ada nang kayak itu. Hai, kadang-kadang laki itu asalnya baik aja, cuma karena permintaan bini itu. Ini masalahnya ujar orang Banjar, bibinian itu bila hajatnya kada kabul, ingot-ingot lah. Hah? Apa bahasa Indonesia ingot-ingot itu ya? Hah? Ingot-ingot itu bila datang untuk kada tapi dihiraninya ada. Karena apa? Ampunnya belum. Bila datang sudah tasnya lah, ada duitnya lah, belum. Ya santai aja. Kada dapat dihiraninya ada. Coba kalau beli ke rumah, belum lagi betakot nih duitnya, paloknya abahku ya. Nah itu makanya jual bibinian bantu laki supaya mencari harta yang halal aja. Kada apa-apa. Uja abah guru bahari ul ingat jasidin sesakit-sakitnya di dunia nih tahani jasidin paling 60 paling 70 mati. Ayo bujur kalau nang penting tuh kayak apa kita hari kiamat tuh nyaman itu nang kita pikirkan. Di dunia nih ada lagu bahari apa ya? Bahari apa istilahnya tuh? Masak sendiri adalah itu bagus. Artinya kan ada apa biasa aja lah itu dia tuh. Ada apa? Namanya aja dunia. Kan dunia, ad-dunya bid-dana. Tadi kan ad-dunya bid-dana. Dunia tuh dengan duit, enggak ada. Kalau nyaman pasti dengan fulus. Dengan duit. Ya Allah, jurang Banjar adul. Ada duit urusan lancar. Tapi dicari yang halal aja. Bawa beli ke rumah nang halal unjuk lawan bini, unjuk lawan anak, nang kada halal kada usah gitu. Usah. Kenapa? Karena berakibat lawan ibadah kita. Makanya bila kita tuh beribadah pina pangoler, pina malas, boleh jadi kita tamakan nang syubhat. Boleh jadi kita tamakan nang haram. Kenapa? Karena makanan yang haram nang syubhat itu jadi darah daging. Ulun contohkan kayak ini lah. Ini paling sederhana lah. Motor itu motor NMAX hanyar baru. NMAX itu berapa liter lah? Adalah 10 liter lah isinya. Sawat lah. Coba NMAX-nya baru, kemudian pian isi di situ Pertamax misalnya 3 liter, Aqua 3 liter. Bagus kada? Kada bagus kalau? Kada bagus. Jalannya bagus lah. Biar NMAX. Tapi kalau nampian buati di dalam itu adalah bukan sesuatu yang digunakan untuk NMAX, Pertamax, tapi pian buati di situ Aqua masuk, di situ kopi masuk, susu masuk. Pertanyaan ulun satu, motor tuh jalan aja tapi dot ya lah, bermasalah kada mesinnya. Masalah kayak itu juga kita nih manusia nih nah,
Kita nih manusia bila tamakani nang halal tamakani nang haram bercampur, gerak badan kita beribadah tuh terlambat sedikit, koneknya lambat. Karena apa konek? Adanya perlawanan antara energi positif dengan negatif. Kayak tadi tuh, di situ aqua ada, pertamak ada, walaupun motornya bagus, tapi bagusnya kada bagus. Ulun gin yakin saleh kan leh jalan. Nah, ini motor NMAX baru QC aqua samuan bawa ke Balikpapan. Wanilah. Ini saleh. Kalau pindah mati tengah jalan, diam. Kayak itu jualan manusia bila nang masuk itu bercampur nang halal nang haram, tak banyak nang haram, lalu beribadah tuh lama. Tuh beribadah lama lah. Kada tapi apakah hendak mengaji, niat hendak mengaji cuma kada tak baca-baca. Karena apa? Tangan nih kada ada kemampuan untuk memegang Al-Qur'an. Kenapa jika ada kemampuan? Karena kada connect tadi. Hendak bertasbih, tasbih ada cuma kada tajapai, sangat tajapai pun mandak. Kenapa koneknya kadeda? Kenapa koneknya kadeda? Energi positif kalah lawan energi negatif. Nang masuk ke perut kita atau banyak nang haram daripada nang halal. Kayak motor tadi tuh. Motor tadi ketika kita banyak nang masuk aqua, jalannya pun kada bagus. Dut. Nah, ya makanya apabila kita diberi Allah rezeki yang halal, mencari nang halal aja, selamat kita. Selamat. Kita nih lain wali lah. Kita nih lain wali kada kawa, ben. Ada kawan wali itu ulun dari ada bisi kawan Abah Sidin tuh wali. Abah Sidin tuh. Sidin tuh kalau makan minum bila nang dimakan tuh haram kada masuk. Hebat kalau. Punya makan wadah ini. Orang dari nang haram kada masuk. Pun kita tuh halal kah haram kah makan terus saya. Kadang-kadang nyamannya aja. Nah haram tuh kadang-kadang tak nyaman sedikit. Tatawan nasir. Kalau orang bahari silah makan jagur danau. Bila makanan jasidin bila makan tuh nah asik makan hendak bertambah ampihi. Itu cara mematikan nafsu. Cara jasidin bila kanya nyamanan ampih. Kawalah leh. Bisa kada kawalah leh. Apalagi udah parai nyaman lagi. Nah rezeki yang halal aja. Kada kawal kita. Kemudian yang keempat lagi wasabru 'ala syiddah. Sabar menghadapi bencana, sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi musibah. Ini artinya apa? Ini kesejahteraan yang Allah berikan lawan kita. Maksudnya apa? Bila kita diuji oleh Allah dengan ujian, sabar, hebat gitu. Hebat. Tentang sabar dalam menghadapi ujian, Imam Al-Junaidi mengatakan qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan sabar itu sama menelan pahit tanpa merasakan pahitnya. Nang kita telan tuh pahit, tapi kita kadang merasa pahit. Kayak apa lah? Kan? Bayangkan. Tapi kita kadang merasakan pahit. Obat tuh pahit. Obat tuh pahit. Tapi kita telan, kita kadang merasakan pahitnya. Kenapa kita kadang merasakan? Nang kita lihat kesembuhannya. Ini ada obat kan halus, ada obat ulun biasa kadang kalau garing tuh ya dokter, ini Ustadz obatnya halus saja tapi pahit. Ulun bahari waktu pengamihan bahari atau sekolah bahari minum akar penawar sampai. Tapi lah, wah itu pahit pian. Itu diandak ke banyu putih aja nah, diandak lah. Itu minum banyunya, ya Allah. Habis minum air penawar sampai itu pian makan gula, ya tuh gula pahit. Kayak apa? Gula tuh manis, ya tuh pahit. Kayak apa? Gula batu pahit. Pembinan bungas tetap manis ya lah. Dia masuk ulun rasanya. Rasanya artinya ini. Menelan pahit tanpa merasakan pahit. Menelan obat itu pahit, tapi kita kadang merasakan, yang kita rasakan apa? Kesembuhannya. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, Sayyidina Ali as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si fil badan. Fungsi sabar dalam iman itu seperti halnya fungsi kepala pada badan. Jadi orang tuh kalau penyebaran berarti bakal kepala. Bila orang tuh kada penyebaran berarti kepalanya hilang. Makanya orang ada penyebaran kada belambu gitu. Orang tuh kalau kada penyebaran berarti kepalanya hilang. Makanya kada belampu, bemamai sana sini gitu.
Tapi kalau orang penyebaran berarti induknya, kepalanya ada. Nah ini nang aleh. Jadi kalau kita sabar tuh nang kita ingatkan, sebutin aja. Kita ingatkan tuh, nang kita ingat perlu apa? Nanti di hari kiamat orang nang penyebar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat batimbang amal, pada saat itulah dia mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah. Apa keistimewaannya? Dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan. Nanti hari kiamat yang ahli sholat sunat nih lah. Kalau wajib pasti sudah. Pokoknya sholat sunat apapun digawinya, batimbang amal, kemudian diberikan amalannya. Nih Pak, pahalanya. Nang ahli puasa, batimbang juga diberi amalnya. Nang ahli nang lain, batimbang beri amalnya. Datang nang ahli ujian. Ini orang ini Pak ibadah kada lebih banyak. Ibadahnya nang wajib-wajib aja. Cuma inya rancak diuji Allah. Tapi sabar pada saat batimbang apa yang terjadi. Oh jar Allah, tidak ada timbang menimbang. Inya di dunia sakit dah. Kasihan inya. Dan inya sabar. Dan inya diberi pahala yang luar biasa banyaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itulah ahli sholat, ahli puasa, ahli yang lain-lain meminta kepada Allah, ya Allah kalau tahu di dunia kayak itu, baik kayak itu aku. Kenapa? Kada bati timbangan lagi. Kenapa kada bati timbangan lagi? Ya Allah, di dunianya sabar sudah. Nya sakit tapi inya sabar, tapi inya tabah. Ya sudah, bi ghairi hisab. Dah, diberi Allah kedudukan yang luar biasa. Makanya kita bila diuji sudah. Nah, yang paling nyata apa? Covid 2 tahun sanggup, ha? Masa di mamai bini kada sanggup? Aduh, ya Allah. Tak tahu Haji Sasi belakang. Ada Mas Ulun kayak ini nah. Kita Covid nang 2 tahun aja kawal menjalani. Padahal Covid tuh siapapun manusia ciut semuaan. Kada ciut sugih ya, semuaan tautan. Tapi bisa aja melewati berkat sabar, berkat ketenangan, berkat kesabaran. Makanya hidup tuh lewati aja. Yang namanya hidup itu ujian. Makanya hidup itu pasti ada ujian. Kadang ada ujian. Sesugih-sugihnya manusia hendak makan tetap menunggu. Kada bermasak pun tetap nelpon apa dah? GoFood kah? Tetap menunggu juga. Itu pun kadang-kadang rasanya sesuai keinginan, kadang-kadang kada. Mesinnya aja. Bukan masalah mesin, seorang liur pahit ya Allah. Ya kadang-kadang bisa itu. Kan aja di situ dahulu nyaman-nyaman makanannya, kenapa nih bini kada nyaman? Bukan makanannya kada nyaman, orang rempahnya tetap, menunya tetap, liur kita lah kada nyaman. Atau boleh jadi makanan tuh tetap nyaman, cuma hati kita nang kada nyaman, lalu makanan kada nyaman semua. Nah lalu maulah hati itu kayak apa supaya nyaman? Sabar. Ulah ingat bahari jabah guru bagi saya. Saompol jisiden. Dahulu jisiden aku di apa nih? Kan orang bahari itu ketujuh diludahi orang adalah kami bahari pen di Sakumpul tuh tahun 91 92 tuh bila habis malam Senin nah di bawah tuh betanai lagi nah karena babon Habib guru-guru tuh lewat beludah semuaan kami kan bahari betanai ya lagi tanai nah jabah guru bahari di anu jisiden ada jisiden guru kah lupa lon anu aku jisiden meludahi aku. Makanan diludah ini bukan ludah biasa, dahak Jesiden. Lalu aku bayangkan seakan-akan Jesiden menelan intalus setengah matang Jesiden. Ini kisahnya supaya segala sesuatu tuh jadi baik aja sab kayak mau kayak apa. Jadi julun madahi bini, hidup itu dijalani bukan dipikirkan. Bila dipikirkan tahu sakit kepala, pian jalani aja lewat. Nah kayak orang bersepeda naik gunung. Kayak mbak mobil naik gunung kayak apa bila kayak apa kada talewati tapi bagamat seter ya Allah sampai di atas kena artinya apa hidup tuh dijalani bukan dipikirkan bila dipikirkan sakit kepala jalani aja bismillahirrahmanirrahim bila ada batu kerikil bagamat bila ada bagamat ya Allah kadang-kadang kehidupan itu justru dengan banyaknya ujian itu hidup kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulun contoh, jalan itu bila banyak berlubang-lubang, biasanya kita lebih apa? Hati-hati. Yalah, lebih hati-hati kita. Tapi kalau jalan itu mulus, bahaya, pian.
Bila karunia Allah tuh banyak luar biasa, hati-hati kalau kita lupa dengan Allah. Makanya banyak kecelakaan terjadi, kenapa? Karena jalanmu mulus. Makanya ulun semalam itu ulun mau nguji ke seberang, ada ujian jam 8 lehai. Pas hari hujan-hujan naik mobil itu berapa kali ulun matanya astagfirullahaladzim julun. Ngantuk mungkin lah. Astagfirullahaladzim julun berapa kali jalan mulus. Kalau jalan anu kada mungkin ya Allah. Karena jalan-jalan mulus ini bahaya lah. Bahaya, membuat orang terlena. Ujar kinerjana ya Allah. Yang kelima lagi, wasyukru 'ala ni'mah. Syukur terhadap nikmat. Nah, jadi yang kelima tuh syukur terhadap nikmat. Pada hakikatnya bersyukur dengan cara ucapan lisan diikuti pernyataan dalam hati akan adanya nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bila kita kawa bersyukur, alhamdulillah, berarti itulah kesejahteraan yang Allah berikan lawan kita. Karena hidup tuh dua, kadang mungkin hidup ini dua aja. Kadang bersyukur, kadang sabar. Tidak ada orang di dunia tuh syukur terus kadeda. Tidak ada orang tuh di dunia sabar terus kadeda. Belum contohkan kayak ini lah. Kadang-kadang bininya baik, anaknya baik, duitnya bagus, ekonomi lancar. Ya Allah, cucu orang ajar kena. Lihat ya. Ini ada maulah itu. Anak baik, minang tuh anak baik lah. Kemudian lagi cucu baik, kuitan baik, dagangan bagus, kehidupan bagus, minan tuh mah bisa kan? Artinya apa? Satu sisi bisa sabar, satu sisi bisa syukur. Kada kawa boleh jadi dari segi keuangan kada tapi banyak, tapi dari segi anak banyak. Yalah, akhirnya itu banyak anaknya. Ada 5 kayak 6. Nah, kayak itu aja 5 anaknya. Ada kalau nah, kita kayak itu aja dalam artian apa? Dalam artian apa? Syukuri alhamdulillah, syukuri nikmati apapun yang terjadi, syukuri nikmati ya Allah. Nikmati. Ya kan usah mikirin macam-macam. Nikmati, syukuri ya. Aduh sama macam-macam. Dapat nikmat syukur. Tapi syukur itu bukan sekadar kadang-kadang orang sujud syukur aja kada. Yang namanya syukur itu adalah apa? Ibadah bertambah. Syukur. Kalau kita kan alhamdulillah proyek gol sujud syukur, bukan itu iya, tapi kayak apa caranya bertambah. Bini aja diberi laki duit banyak, sayangnya bertambah. Makanan yang asalnya sepiring bisa 2 piring nyiapan laki. Kenapa? Karena diberi oleh laki bertambah. Yang pertama ibadah kuati, yang kedua banyaki bersedekah. Itu salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah jalan, hablum minanas jalan. Keduanya kalau syukur, enggak ada syukur kada. Dia biar bahari. Ini kisah terakhir. Ada orang bahari jualan kisah. Hidup tuh makanya jualan hidup itu dinikmati. Hidup itu dijalani, dinikmati, bukan dipikirkan, bukan disesali, bukan jalani aja. Ya jualan bahari itu ada kisah, dalam kisah itu disebutkan, dalam riwayat itu disebutkan ada tersebar wanita cantik kawin dengan wanita ini cantik sugih pulang. Kayak Pak Haji Sasi kalau cantik sugih baik ngalih kalau kayak Pak Haji Sasi kan kayak Haji Sasi misalnya ada binian cantik sugih baik kada minta nafkahi hakon labian hakon aja sih. Ada ini kisahnya bahari, bini ini sugih, cantik, cuma kawin dengan laki-laki nang miskin. Sudah laki-lakinya ini miskin, rupanya pulang pas-pasan. Rupanya ini pas-pasan pulang. Pokoknya di bawah standar lah. Mau orang amuntai sakit barangnya. Yang macam-macam juga amuntai itu. Sakit barangnya. Lalu tersebar berita macam-macam. Berita bahwa ada binian cantik sugih kawin dengan laki-laki nang kada berduit, nang pas-pasan, nang wajahnya jelek itu nah. Makanya pian ada dahulu di Jawa tuh ada kitab lehai bagus. Ada ulama mengarang kitab apa artinya? Artinya kalau laki-laki itu biasa menikahi wanita cantik makruh hukumnya. Kenapa?
merusak lingkungan. Ujar, ulun tertawa baca kitab tepian tertawa, jadi tertawa tuh lucu. Artinya laki-laki jelek menikahi, walau ini kisah daripada mana kayak, artinya menikah laki-laki jelek menikahi wanita cantik makruh hukumnya. Kenapa jadi makruh? Merusak lingkungan. Maksud merusak lingkungan itu orang kampung ribut itu benar kayak. Malah orang berdosa. Ada juga Pak. Nah jadi kisahnya tuh aja tersebar berita kemana-mana, sampai ke daerah ulama. Ada ulama di situ yang orang soleh. Jadi dia ulama, yuk kita datangi yuk, ini berdua. Kita datangi, kita lihat bukti kebenarannya, jangan sampai ini jadi fitnah. Kada bagus ini sudah berkembang ini. Karena yang berkembang tuh seakan-akan bibiniannya dipelet. Jadi berduanya datang untuk klarifikasi supaya kayak apa caranya ditahan lagi. Sampai di sana, assalamualaikum salam. Kebetulan membukai pintu berdua laki bini. Dilihati bujur juga, biniannya bunga sepanar ya kalau lakiannya jelek. Akhirnya Pak dudukan. Dua ulama tadi mengatakan kami ini dari tempat yang jauh. Mendengar tempat yang jauh dijamulah, makan, minum. Ujar nam bini, abahnya bisa minta tolong lah. Hebatnya binian walaupun sugih, tatapat hormat lawan laki. Abahnya bisa minta tolong lah. Di belakang kita kan kandang banyak kambing. Pian suruh anak buah nyembelih kambing. Kita suguhi nih tamu kita jauh. Walaupun sugih tak ada sesuruh-suruh juga Bang. Abahnya maaf minta tolong bisalah. Pian datangi anak buah di belakang minta sembelikan kambing, kita bikin gulai, bikin apa kita jamu tamu ini. Aku nanya laki wala. Nah, pas laki ke belakang tadi dua tamu tadi mengatakan pertanyaannya sederhana kan? Artinya Pak, ya ayyatuhal mar'ah as-salihah al-jamilah, wahai wanita cantik, wahai wanita salihah. Kami ingin tanya, kenapa ikam kawin dengan laki-laki itu? Artinya kada ada laki-laki yang lain. Karena berita ikam berdua ini gempar di mana-mana. Ada wanita cantik, kaya menikahi laki-laki jelek, ada berduit pulang. Tapi hebatnya si bibi ini apa? Dia tidak menjawab karena A, B, C, tidak ada. Dia cuma menjawab, wahai syekh, ya syekhani, wahai dua orang syekh, ketahuilah kami berdua ini adalah calon-calon penghuni surga. Kan kada sesuai pertanyaannya kenapa ikam kawin lawan itu? Kan itu paling bahasa kasar dah. Kenapa ikam kawin lawan itu? Tidak ada laki-laki lain. Jawabannya sederhana, wahai syekh, insya Allah kami berdua ini calon penghuni surga. Bingung aja ulama tadi, kenapa pertanyaannya lain, jawabannya lain. Lalu si bini menjawab, suamiku masuk surga karena ia bersyukur bagi si bini cantik aku, dan aku masuk surga karena sabar bagi si laki jelek kayaknya. Artinya dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bibinian itu kayak apapun tetapnya menghormatilah laki. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manfa'ana bima ta'allamna ma yanfa'una wa nafahama bil ikhlas bil ilmi wa bin nashri min ta'ati rahmatir rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam.